Halo, salam sejahtera. Kita bersyukur pada Tuhan pada hari Selasa 14 Mei 2024 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, tepatnya dari kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berkesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit Kartika Husada di Jati Asih. Pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan mengenai materi leadership yang kami rasa pasti sangat penting sekali untuk mengembangkan Rumah Sakit Kartika Husada. Topiknya adalah mengenai transformasi leadership di era masa kini. Tentu banyak sekali perubahan paradigma dalam kepemimpinan dari sejak dulu hingga masa kini. Yang nanti akan dipaparkan oleh tim Atmajaya adalah mengenai leadership itu seperti apa dan bagaimana prakteknya. Kemudian transformasi leadership saat ini kita harus melek digital, lalu juga harus memperhitungkan tentang gender. Kemudian kita juga penting sekali menerapkan yang namanya servant leadership. Seperti apa itu ya? Kemudian dalam namanya berorganisasi pasti ada konflik. Maka penting sekali kita juga memperlengkapi diri dengan manajemen konflik. Bagaimana itu diterapkan dalam konsep leadership ya. Kami sangat berterima kasih bahwa kami bisa bekerja sama dengan Rumah Sakit Kartika Husada. Semoga kedepannya kerjasama ini bisa tetap terus terjalin, bisa saling bersinergi. Kami bisa memberikan manfaat ilmu kami kepada rumah sakit, dan rumah sakit juga kita bisa terus sama-sama mengembangkan diri dalam pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Hari ini disupport sepenuhnya oleh tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Atmajaya. Langsung aja ini ya, nggak ada banyak basa-basi. Jadi tadi seperti katakan yang dulu saya Fikri, jadi manggilnya Mas Hari ya. Karena ada pepatah kucing kurus bukan jadi papan. Papannya kayu jati. Badan kurus bukan kurang makan. Jadi Mas Hari sudah berlaku. Oke ya. Pejamkan matanya, tundukkan matanya ke bawah, semua kepala tunduk ke bawah, pejamkan matanya, tenang, dalam situasi tenang. Sekarang saya minta tangan kanannya yang digerakkan, oke? Oke. Mau digerakkan ke atas, ke depan, terserah. 1, 2, 3. Coba lihat. Tadi kan pilihnya batik, silakan pilih salah satu. Oke, perhatikan baik-baik gambar ini. Anda bertanggung jawab terhadap teman-teman yang ada di dalam. Perintahnya adalah buatlah puzzle yang paling susah. Caranya gimana? Dengan merobek gambar ini paling kecil sebesar koin 500. Jadi nggak boleh kecil banget, paling kecil sebesar koin 500. Buatlah puzzle yang kalau kira-kira nanti puzzle itu dibuat lagi akan menyulitkan kelompok lain. Tinggal 1 menit. Saya tidak mendengar ada anggota kelompok yang bilang, "Bapak gimana sih tadi kasih perintahnya gini? Kok ternyata seperti dokter kalau operasinya gitu? Kalau ini gagal, ini yang dilakukan. Ini komplikasi yang ini." Gitu. Nah, siap nggak kita dengan keadaan yang seperti itu? Ya. Jadi Anda nggak bisa nyalain pemimpin. Pemimpin Anda sudah mengerjakan hal yang benar. Tetapi kalau Anda protes kepada pemimpin Anda, itu nggak apa-apa. Ya, sepanjang itu disampaikan dengan cara yang benar. Lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Sebenarnya ya, kalau dipikir pantas nih saya duduk di sini, boleh di sini. Soalnya kan sudah praktek langsung ya. Nah, kita dari akademisi memang lebih banyak mencoba belajar mengamati, lalu bikin kesimpulan. Setelah kesimpulan lalu mulai mau membagikan gitu ya. Poin tadi lebih lagi kita bawa keluar seberapa banyak pun kita nggak bisa bohong. Apa yang kita beli semua udah terekam. Coba tadi saya bilang kita kerja 3 jam, maybe enggak, bahkan nggak kerja ya. Yang kerja semua AI. Nah nanti orang ngapain dong kalau nggak ada lagi kasir, nggak ada apa. Nah mereka harus belajar teknologi supaya mereka bisa merawat
Ya Pak, ya. Menyuntik pasien bisa Pak, bisa. Nanti kan robotnya di desain sekarang belum Pak, tapi juga bisa. Ya Ibu, sebentar. Kalau Bu, rasa empati. Berkembang, belajar tentu dengan pemimpin, yang bersama-sama dengan pemimpin, rekan dan semua kita di sini sama-sama membawa Pusada menjadi satu rumah sakit pilihan karena memang sudah terlihat dari seluruh kinerjanya yang baik, ya, tampilannya baik. Sebenarnya waktu saya berpikir manajemen konflik itu nggak berat menurut saya, karena kayaknya konflik itu area yang ya sangat sensitif, susah untuk diselesaikan. Pertanyaannya, emang kalau konflik juga harus diselesaikan? Konflik, kalau tadi konflik itu ada diakibatkan individu, organisasi dan komunikasi. Ada beberapa yang terkenal bagaimana menangani konflik. Tidak ada jaminan bahwa strategi ini efektif untuk melakukan atau menyelesaikan sebuah konflik. Tetapi inilah yang biasanya dilakukan dan yang terbukti itu cukup berhasil. Di zaman sekarang kan anak-anak mudanya harus melek dengan teknologi yang ada di dunia. Terus sedangkan kan sebetulnya saya pengen banget bikin usaha. Kesuksesan saya di usaha itu ketika saya bisa memberdayakan orang lain. Nah kan ketika melek teknologi ini kan banyak yang udah pakai AI atau sistem-sistem segala macam gitu kan. Yang misalkan waiter saja udah pakai robot atau segala macam. Bagaimana caranya kita bisa membangkitkan teknologi di negara kita tapi tidak lupa untuk menurunkan SDM yang kita punya gitu. Sumber daya manusia terpinggirkan gitu ya. Seperti tadi kita bilang tuh dulu kan kalau kita sampai ada iklan ya, solusinya mana gitu kan, kalau kita bayar tol kan, sumber daya manusianya berarti terpinggirkan. Karena ada ketakutan dan ada semacam juga kritik